Selamat pagi Pak. Di sini saya akan menjelaskan isi ringkasan menurut pemikiran John Dewey dan Edward Huxley. Sebelum saya menjelaskan isi ringkasan tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Ferdianus Lasso, biasa dipanggil Son. Saya dari program studi pendidikan musik semester 4. Yang pertama, John Dewey. John Dewey lahir pada tanggal 20 Oktober 1859 di Bloomington, Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai seorang filsuf dan tokoh pendidikan yang mengembangkan aliran pragmatisme dan progressive education. John Dewey menempuh pendidikan di University of Vermont dan pada tahun 1884 ia memperoleh gelar Doktor Filsafat. Kemudian ia mengajar di University of Michigan, University of Chicago, dan University Columbia. John Dewey meninggal pada 1 Juni 1952 di New York pada usia 92 tahun. Pemikirannya masih menjadi dasar yang penting dalam filsafat, pendidikan, dan estetika modern. Adapun sebagian karya-karya pentingnya antara lain: 1. Buku Art as Experience. 2. Buku Democracy and Education. Ketiga, buku Experience and Nature. 4. Buku The School and Society. Yang pertama, ringkasan buku Art as Experience. Buku Art Experience adalah karya filosofis penting John Dewey yang diterbitkan pada tahun 1934. Buku ini menjelaskan tentang seni bukanlah pajangan mewah di museum, melainkan proses aktif. Seni adalah pengalaman hidup sehari-hari yang menyatukan pikiran, tindakan, dan perasaan manusia dengan lingkungannya. Bab 1. The Life Creature. Dewey mulai dengan menempatkan manusia sebagai makhluk hidup yang selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Dari interaksi inilah muncul pengalaman, termasuk pengalaman estetis. Seni bukan sesuatu yang terpisah dari kehidupan, melainkan tumbuh dari aktivitas manusia dalam menghadapi dan menanggapi dunia di sekitarnya. Bab 2. The Life Creature and Material Things. Bab ini mengkritik pandangan bahwa seni hanya berkaitan dengan hal-hal yang tinggi, suci, atau abstrak. Dewey menegaskan bahwa karya seni tetap berakar pada pengalaman nyata manusia. Nilai estetis muncul dari hubungan antara pengalaman sehari-hari dengan bentuk ekspresi yang dihasilkan. Bab 3. Having an Experience. Dewey membedakan pengalaman biasa dengan an experience, yaitu pengalaman yang utuh, memiliki awal, perkembangan, dan akhir yang puas. Pengalaman estetis terjadi ketika seorang terlibat secara emosional, intelektual, dan fisik dalam suatu aktivitas. Bab 4. The Art of Expression. Ekspresi dalam seni tidak meluapkan emosi. Menurut Dewey, ekspresi adalah proses mengolah pengalaman menjadi bentuk yang dapat dipahami dan dirasakan. Seniman memilih, menyusun, dan membentuk unsur-unsur pengalaman agar menghasilkan karya yang bermakna. Bab 5. The Expressive Object. Karya seni menjadi objek ekspresif ketika pengalaman dan emosi yang terkandung di dalamnya dapat dirasakan oleh penikmat. Nilai ekspresif
tidak hanya berasal dari niat seniman, tetapi juga dari bagaimana diterima dan dimaknai oleh orang. Bab 6. Substance and Form. Dewey menjelaskan hubungan antara substansi dan bentuk karya seni. Substansi adalah bahan atau pengalaman yang menjadi isinya, sedangkan bentuk adalah cara unsur-unsur tersebut dikelompokkan. Bentuk yang baik membuat pengalaman artistik menjadi jelas, terpadu, dan bermakna. Bab 7. The Natural History of Form. Bentuk artistik berkembang secara alami dari pengalaman manusia. Polaritme, keseimbangan, dan kesatuan dalam seni berhubungan dengan pola-pola yang ditemukan dalam kehidupan. Dengan demikian, bentuk seni tidak bersifat arbiter, melainkan berakar pada pengalaman manusia. Bab 8. The Organization of Energies. Seni merupakan kelompok energi baik secara fisik maupun emosional. Dalam karya seni, berbagai unsur seperti gerak, bunyi, dan kata-kata disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesatuan pengalaman yang dinamis. Bab 9. The Common Substance of the Arts. Berbagai cabang seni memiliki substansi yang sama, yaitu pengalaman manusia. Musik, lukisan, tari, sastra, dan seni lainnya sama-sama berusaha mengungkapkan makna, emosi, dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Bab 10. The Varied Substance of the Arts. Meskipun memiliki dasar sama, setiap cabang seni menggunakan media berbeda. Musik menggunakan bunyi, lukisan menggunakan warna dan garis, tari menggunakan gerak, sastra menggunakan bahasa. Perbedaan ini menghasilkan cara ekspresi yang khas. Bab 11. The Human Contribution. Bab ini menekan peran manusia dalam menciptakan makna dan artistik. Karya seni tidak hanya dirumuskan oleh bahan atau teknik, tapi juga oleh pengalaman, imajinasi, dan emosi dan interpretasi manusia. Bab 12. The Challenge to Philosophy. Dewey menentang filsafat tradisional memisahkan seni dari kehidupan praktis. Ia berpendapat bahwa seni harus dipahami sebagai bagian integral dari pengalaman manusia. Filsafat perlu memperlihatkan bagaimana seni berkontribusi terhadap pemahaman manusia tentang dunia dan dirinya sendiri. Bab 13. Criticism and Perception. Kritik seni yang baik harus didasari pada persepsi yang mendalam karya seni. Penikmat seni perlu memahami hubungan antara bentuk, isi, dan pengalaman yang terkandung dalam karya. Bab 14. Art and Civilization. Dewey menjelaskan hubungan antara seni dan peradaban. Seni mencerminkan nilai, aspirasi, dan pengalaman suatu masyarakat. Melalui seni, manusia dapat memperkaya kehidupan budaya, pemahaman sosial, dan membangun hubungan lebih bermakna. Yang kedua, menurut Edward Hanslick. Edward Hanslick sering salah ditulis Hanslick. Hanslick adalah seorang kritikus musik dan filsuf estetika asal Australia yang terkenal karena pemikirannya tentang hakikat musik. Ia lahir pada 11 September 18
di Praha. Saat itu bagian dari Kekaisaran Australia, dan meninggal pada 6 Agustus 1904 di Wina. Ringkasan buku Edward Hanslick, The Beautiful in Music. Buku ini ditulis oleh Edward Hanslick dan membahas yang membuat musik menjadi indah dari sudut pandang estetika. Bab 1. Perasaan bukan dasar keindahan musik. Hanslick membahas tentang tujuan musik adalah sesuatu yang indah tidak dapat diukur dari perasaan pendengar. Emosi setiap orang berbeda sehingga tidak dapat dijadikan dasar yang objektif untuk menilai sebuah karya musik. Bab 2. Hakikat keindahan musik. Musik berada pada bentuk musikal yang bergerak, tonally moving forms. Melodi, harmoni, ritme, tempo, dan struktur merupakan sumber utama keindahan musik. Bab 3. Imajinasi dan kreativitas komposer. Inspirasi memang penting, tetapi harus diwujudkan melalui pengolahan ide musikal menjadi komposisi yang utuh. Seorang komposer menggunakan pengetahuan, teknik, dan kreativitas untuk membangun bentuk musik yang indah. Bab 4. Analisis unsur-unsur musik. Bab ini membahas bagaimana memahami unsur-unsur musik seperti melodi, ritme, harmoni, dinamika, dan bentuk. Keindahan musik terletak pada hubungan dari unsur-unsur tersebut. Bab 5. Peran pendengar. Pendengar yang baik tidak hanya menikmati musik secara emosional, tetapi juga memperhatikan bentuk dan perkembangan musik. Mendengar secara aktif membantu memahami keindahan karya secara lebih mendalam. Bab 6. Musik instrumental dan musik vokal. Hanslick membandingkan musik instrumental dan musik vokal. Ia menganggap musik instrumental sebagai bentuk seni yang paling murni karena tidak hanya bergantung pada teks atau cerita. Musik vokal tetap bernilai, tetapi unsur sastra dapat mempengaruhi penilaian terhadap musik. Kesimpulan bab 7. Kesimpulan estetika musik. Hanslick merangkum pandangannya bahwa musik ialah seni yang mandiri. Keindahan musik tidak berasal dari emosi, cerita, atau gambaran tentang dunia luar, tetapi dari bentuk musikal yang tersusun secara artistik. Sekian isi ringkasan dari pemikiran John Dewey dan Edward Hanslick. Terima kasih.